Nggak ada seminar jam 10 malam biasa. Itulah. Jadi mungkin Kita- agak lambat ini berpikirnya. Iya. Apalagi habis buka tadi kan, jadi cukup. Masya Allah. Iya. Ya. Gimana? Terima kasih Prof sudah bergabung. Oke. Udah 3, menyanyi kita. 2, 1. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kami hormati Sivitas Akademika Yain Kendari, para pimpinan yang sempat bergabung di Drakor 4 yang dilakukan oleh LPPM Yain Kendari. Salam hormat kepada Ketua LPPM Yain Kendari dan jajarannya. Salam kepada para audiens, ya, Sumiun dan Sumiat yang sempat bergabung pada kesempatan ini. Kemudian terima kasih banyak kepada kedua pemateri yang meluangkan waktunya walaupun sangat sibuk, dan ini saya kira tantangan bagi penitia untuk mensinergikan, mengkonekkan waktu antara kedua pemateri, karena seperti yang disampaikan oleh Prof. Irwan di sana sudah jam 10 malam, ya. Selamat datang Profesor Dr. Irwan Abdullah dan Profesor Ismail Fajri Alatas. Ya, para hadirin partisipan yang berbahagia, mari kita membuka forum ini dengan mengajak para audiens untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memberikan kesempatan kepada kedua profesor kita untuk memberikan pengantar diskusi, kami akan memberikan kesempatan kepada rektor atau yang mewakili, dalam hal ini wakil rektor 1, untuk memberikan sedikit sambutan. Bapak Dr. Husain Ingsawan. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ashadi Eldiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Para narasumber yang sangat berbahagia, ada Prof. Irwan Abdullah, kemudian ada Prof. Ismail Fajri Alatas. Selamat datang dalam acara, ini bukan drama Korea ya, tapi Daurah Ramadan yang diselenggarakan oleh LP2M Yayan Kendari. Memang ini agak milenial karena memang penggeraknya itu milenial semua ini. Drama Korea menjadi Daurah Ramadan. Kemudian Ketua LP2M beserta jajarannya serta para drakor lovers. Saya ingin mengatakan bahwa ini drakor lovers karena sampai saat ini visitornya itu atau followersnya itu sudah lebih dari 3.000 orang, sehingga saya ingin menyebutnya sebagai drakor lovers yang sama berbahagia yang sempat hadir mengudara dalam webinar atau web drama Daurah Ramadan ini. Pertama, kami selaku pimpinan yang mewakili Rektor Yain Kendari memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LP2M yang sudah sukses menyelenggarakan Daurah Ramadan ini, mulai Daurah Ramadan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan sekarang ini yang keempat. Sangat bervariasi konten yang dipilih dan yang disajikan oleh teman-teman di LP2M Yain Kendari, sehingga inilah yang menarik minat bagi teman-teman yang ada di dunia di netizen ya, sehingga mereka tertarik mengikuti Daurah Ramadan ini ya sampai yang keempat ini. Tema kita pada kesempatan ini cukup menarik, yaitu agama dan budaya di era post-trans. Sedikit kami ingin memberikan pengantar mungkin ya, bahwasanya yang menarik dalam tema ini, kalau agama dan budaya itu mungkin setiap hari kita bisa baca, kita bisa dengarkan, kita bisa melakukan kajian. Tetapi yang paling menarik ini adalah persoalan diksi
era post-trans. Post-trans ini artinya pasca kebenaran ya. Era post-trans ini muncul merebak itu ketika di tahun 2006 berlangsungnya Brexit ya, referendum Brexit, lalu kemudian ada pemilihan Presiden Amerika Serikat, yaitu yang diikuti oleh dua kontestan, dua calon, yaitu Hillary Clinton dan Donald Trump. Post-trans ini kemudian merebak di sana. Yang menjadi persoalan dalam post-trans ini adalah bahwa kemampuan orang untuk meyakinkan publik bahwasanya apa yang diposting itu adalah sesuatu yang benar. Meskipun itu isinya adalah hoax, tapi karena sering diposting, sering masuk merambah dan merasuki pemikiran publik, sehingga itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Oleh karena itu muncul kemudian apa yang disebut dengan post-trans, pasca kebenaran, yang merupakan antitesis daripada era trans. Kalau era trans dia berpikir bahwa sesuatu itu benar, maka era post-trans ini dia akan meyakini bahwa sesuatu itu dianggap benar. Jadi ada perseteruan antara kebenaran ya di satu pihak, lalu kemudian di pihak yang lain itu adalah berpegang pada keyakinan. Hanya saja kemudian ini akan lebih berbahaya ketika sekarang ini sudah di sana sini orang sudah masuk dalam dunia maya, di mana informasi itu begitu menggempur dan seterusnya, sehingga yang saya khawatirkan dari era post-trans ini adalah munculnya paganisme baru. Orang melakukan penyembahan terhadap informasi, sehingga itu bisa dikatakan sebagai paganisme baru di era modern ini. Dan sebentar para narasumber ini akan mengkaji tentang agama dan budaya. Bagaimana relasinya, bagaimana apakah ini terjadi saling konstruksi, saling mengkonstruksi atau seperti apa, ya, dan sebagainya, itu kita akan dengarkan bersama. Dan kami atas nama pimpinan sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh LP2M ini. Terima kasih Prof. Irwan, terima kasih Prof. Alatas sudah hadir bersama kita di webinar ini atau di Daurah Ramadan ini, dan mari kita ikuti bersama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek. Selanjutnya, sebelum mempersilahkan kedua pemateri kita, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi sebagai moderator, saya harus mengikuti protokoler, yakni memperkenalkan satu persatu pemateri. Walaupun sebetulnya tanpa diperkenalkan, beliau-beliau ini sudah dikenal di mana-mana. Yang pertama, Maha Guru kita, Profesor Dr. Irwan Abdullah. Ya, ini ada tampilan slide-nya yang bisa dibaca sendiri. Tuh, beliau sebagai guru besar antropologi ilmu budaya, ya, lahir di Aceh pada 8 September 1963. Ya. Kemudian beliau juga pernah menjadi Direktur Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. Kemudian ada beberapa karya-karya beliau yang kalau pada saat ini kita sampaikan, kita sebutkan satu persatu, saya kira tidak mencukupkan waktu untuk itu. Yang jelas, masih banyak riset-riset yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh beliau, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Saya kira kalau Prof. Irwan tidak asing lagi bagi teman-teman Sivitas Akademika YAIN Kendari, karena beberapa kali kita mengundang beliau untuk datang memberikan pencerahan, pengayaan dalam ilmu-ilmu penelitian. Ya. Ini tampilannya bisa dilihat di slide. Kemudian pemateri selanjutnya, Profesor Ismail Fajri Alatas, atau yang akrab disapa Prof. Aji. Ya, Prof. ya. Beliau sebagai guru besar kajian Islam dan Timur Tengah di New York University. Jadi ada riwayatnya, beliau lahir 8 September 1983. Ya.
Status beliau di sejarah University of Melbourne, ya. Kemudian S2 sejarah National University of Singapore, kemudian sejarah dan antropologi di Amerika, ya. Saya kira publikasi baik dalam bentuk buku, kemudian artikel, kemudian book chapter, kemudian book review, encyclopedia entries, selective presentasi, kompren, baik itu sendiri maupun panel itu sangat banyak, ya. Dan riset-riset yang telah dilakukan dihasilkan beliau baik dari tingkat lokal, nasional maupun internasional itu sangat banyak. Namun ada buku yang saya kira familiar bagi kita semua, itu tentang Sungai Tak Bermuara. Ya. Risalah Konsep Ilmu dan Islam, sebuah tinjauan, kemudian renungan seorang pemuda Muslim di tengah kerumunan. Itu saya kira profil singkat Prof. Aji yang pada saat ini kita masih bersua lewat online. Dan kami berharap dalam hal ini keluarga besar YAIN Kendari suatu saat Prof. Aji kita bisa langsung undang untuk memberikan pengayaan, memberikan asupan-asupan semangat di kampus YAIN Kendari di Sulawesi Tenggara. Ya. Para audiens yang berbahagia, jadi menyimak latar belakang kedua pemateri kita, ya itu sangat otoritatif dalam memberikan ulasan terhadap tema yang penitia tawarkan pada hari ini, ya. Yakni agama dan budaya di era post-truth. Sebenarnya ini berangkat dari asumsi dan kegelisahan penitia sebetulnya, ya. Bahwa mengingat kebenaran itu tak lagi menjadi referensi utama bagi sebagian masyarakat. Kebenaran semakin sulit ditemukan karena fakta dan realitas itu sering dimanipulasi, sering dipoles, sering diedit, dan disembunyikan, sehingga itu terlepas dari konteks aslinya. Kemudian pendapat individu, pendapat kelompok menjadi landasan kebenaran karena opini yang lebih kuat. Fakta objektif kalah pengaruh dengan emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini. Emosi mengalahkan objektivitas dan rasionalitas. Sehingga kebenaran dinomorduakan yang mengakibatkan ketegangan terus menguat di semua lapisan masyarakat. Kemudian istilah post-truth itu tidak hanya identik dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Warik, arti pasca kebenaran, tetapi sesuatu yang melampaui kebenaran. Karena itu bila sesuatu yang melampaui kebenaran, maka muncul adalah fenomena dusta. Yang muncul adalah kepura-puraan, yang muncul adalah berita-berita hoax. Sehingga fenomena-fenomena itulah yang kemudian memberikan altar bagi post-truth untuk bereksistensi dan memandu jalannya dinamika, baik dalam sosial agama, baik dalam budaya maupun politik. Sehingga segala bentuk pergolakan sosial bisa diidentifikasi melalui induknya, yakni post-truth. Pada sisi lain, doktrin dan ritual keagamaan itu muncul sebagai post-truth yang sengaja dikembangkan dengan tujuan mengolah sentimen masyarakat. Isu-isu sengaja dibangun untuk tujuan tertentu dan dalam jangka waktu pendek. Nah, pertanyaan dan pernyataan ini muncul bahwa bagaimana perubahan paradigma menjadi lebih dialogis, mengedepankan nilai keramah tamahan, trust, integrasi, baik antara dan intra umat beragama itu sendiri. Yang kedua, ada apa di balik fenomena istilah post-truth di dunia, khususnya di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana agama dan budaya serta kaitannya dengan post-truth dan era pandemik saat ini. Nah, kita akan mendengarkan pemaparan Mahaguru Profesor Dr. Irwan Abdullah
Dengan durasi waktu ya kira-kira 20 menit, ya, bisa lebih sedikit, Prof. Silakan, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya bisa didengar dengan baik? Ya, alhamdulillah, Prof, bisa. Ya, jadi yang pertama saya pikir tadi kita mau dengar dari Prof. Fajri dulu membawa oleh-oleh dari New York. Ya. Nih kalau saya bicara dulu nih Prof. Fajri bisa ngantuk ini karena udah jam 10 di sana. Ya. Tapi anyway, mungkin saya mulai nanti yang berat-berat nanti kita dengar dari Prof. Fajri. Ini saya yang ringan-ringan dulu. Tadi yang pertama bahwa ya ini satu kegiatan yang luar biasa yang diinisiasi dari Timur ya. Untuk saya penting karena 2 tahun yang lalu saya sudah mengkampanyekan satu proses centering the margin. Jadi bahwa pengetahuan itu tidak boleh hanya diproduksi di barat atau di pusat. Tapi pengetahuan itu juga boleh dan perlu diproduksi di timur. Jadi sekarang produksi pengetahuan dari Kendari, sehingga yang di pusat atau yang di barat pun punya kesempatan untuk mengambil hikmah dari pengetahuan-pengetahuan dari timur. Dan ini saya apresiasi betul ya, kepada IAIN Kendari, kepada rekan-rekan LPPM, pada pasca sarjana, ya, rekan-rekan saya di sana. Dan hari ini juga berbahagia karena nanti saya kira apa yang terjadi di pusat dunia di New York sana akan dibawa ceritanya oleh Prof. Fajri. Nah, saya masuk ke satu pembuka yang tadi Mas Adi mengatakan bahwa ini pembicara-pembicara ini adalah orang yang otoritatif ya, yang punya otoritas untuk bicara. Nah, ini harus kita ketahui bahwa di dalam era yang post-truth ini, yang otoritatif itu tidak ada lagi. Justru yang terjadi adalah deotorisasi. Tokoh-tokoh agama yang menjadi pusat-pusat dulunya itu kehilangan otoritas. Karena apa? Karena agama tidak lagi bertumpu pada standar-standar yang dibuat secara otoritatif ya oleh orang-orang berpengetahuan yang dulu dibilang Muslim scholars. Ya, Muslim scholars. Sekarang Muslim scholars itu siapa? Ya. Apakah Quraisy Shihab itu lebih populer dari Ustadz Abu Samad misalnya? Ya. Ustadz Abdul Somad itu kalau di Sudan itu bisa dinilai ya, muridnya Pak Quraisy Shihab, kira-kira begitu ya sanadnya. Tapi kita lihat hari ini di dalam era yang post-truth ini, jadi kiai-kiai ustadz kita yang sangat berpengaruh itu adalah ustadz-ustadz yang ada di media, YouTubers ya, yang menggunakan jalur media, new media, internet ya, YouTube untuk mensosialisasikan, mengajarkan agama pada publik. Nah itu kita lihat. Persoalan yang pertama di dalam agama hari ini, pada era post-truth ini, adalah pada deotorisasi. Ya, ini sesuatu yang penting. Nah implikasinya apa? Implikasinya suatu hari pendidikan agama Islam di IAIN ditutup. Ya, ditutup. Karena apa? Agama tidak perlu lagi dipelajari sebagai filsafat, sebagai sejarah nggak perlu lagi, usuluddin nggak begitu perlu. Saya ambil contoh sekarang, ya sudah ada fakta yang kita lihat, jurusan bahasa Inggris di universitas sudah mulai ditutup, ya, bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa itu udah bisa dipelajari dari YouTube. Jadi learning English with Lucy. Misalnya kalau Anda buka YouTube tuh ada learning English with Lucy. Itu udah bisa, dengan Lucy aja udah selesai. Ya. Lucy itu siapa nggak begitu penting kan. Jadi
IAIN Kendari, UIN Makassar, UGM, itu suatu hari bisa menutup program bahasa Inggris. Karena apa? Karena filosofi bahasa nggak perlu diajarkan lagi. Sejarah bahasa, ya, jadi nggak perlu diajarkan lagi karena yang dibutuhkan sekarang itu adalah skill berbicara dalam bahasa itu. Dan itu kenapa? Karena dunia bahasa atau dunia kehidupan kita itu membutuhkan skillnya, bukan membutuhkan pengetahuannya. Nah, jadi kita memasuki era post-truth demikian. Nah, yang kedua ingin saya tegaskan sebuah persoalan konseptual ya. Jadi kalau dikatakan pasca kebenaran, itu bukan artinya setelah kebenaran ya. Jadi artinya tidak ada kebenaran. Jadi kita bukan hidup dalam era yang tidak ada kebenaran. Ini ada kebenaran, tapi istilah pasca kebenaran itu maksudnya pasca fakta. Jadi pasca fakta itu tidak berlandaskan pada fakta objektif, gitu. Tapi lebih pada fakta subjektif. Jadi oleh karena itu yang dimaksud dengan post-truth itu, ya, pasca kebenaran itu adalah pengikisan nilai-nilai kebenaran. Ya. Jadi terkikisnya nilai-nilai kebenaran. Saya ambil contoh begini, ya, yang paling gampang dipahami, kalau MU itu kalah 2-0 dengan City, ya, ini faktanya kan MU kalah 2-0 dengan City. Ya. Nah, dalam media itu yang dibicarakan itu adalah ya, wasit telah menyebabkan MU kalah dengan City. Ya. Jadi di dalam era post-truth ini, media akan menyuarakan bahwa MU dikerjain oleh wasit. Ya. Jadi bukan lagi MU kalah 2-0, nggak penting lagi. Yang penting adalah MU dikerjain oleh wasit. MU dirugikan oleh wasit. Ya. MU bahkan menuntut wasit. Ya. Jadi lama-lama kekalahan MU itu tidak lagi penting. Ya. 2-0 tadi tidak ada lagi artinya. Dulu kan pada era trust itu, ya, jadi pemikir-pemikir besar selalu mengatakan begini, jika Anda membuka surat kabar, maka bukalah halaman olahraga, karena di situ koran tidak menipu. Jadi di halaman olahraga itulah surat kabar tidak menipu. Kalau MU kalah 2-0, ya 2-0 gitu. Ya, tidak menipu koran. Tapi hari ini kata-kata itu tidak benar lagi. Karena apa? Karena yang ditulis di koran, yang dibicarakan di media itu adalah perampokan wasit atas kebenaran MU. Jadi yang 2-0 tadi, ya, 0-2 itu tidak penting lagi. Ah, jadi agama hari ini seperti itu. Ya. Apa maksudnya? Agama tidak lagi didasarkan pada fakta-fakta objektif yang sejarahnya, filsafatnya tidak lagi. Tetapi dilahirkan atau dihadirkan pada citra agama. Makanya Anda lihat hari ini agama itu lahir dalam bentuk apa? Baju putih, ya, aksesoris, jenggot. Padahal yang pakai jenggot nggak ada urusannya, ya pakai jenggot biasa. Tapi dimediatisasikan bahwa agama itu ya baju koko, ya, kopiah putih. Nah, sehingga substansi agama sebagai filsafat agama tadi, sebagai sejarah tidak diajarkan lagi. Makanya nanti pendidikan agama Islam bisa tutup karena apa? Udah ada Insta dakwah kan? Sudah ada pengajian lewat YouTube gitu kan?
Nah, jadi hari ini juga udah kelihatan bahwa kuliah-kuliah kita kan tidak ada di kelas lagi. Ini karena momentum COVID. Tapi momentum COVID hari ini adalah precedence peradaban. Sebuah presiden yang akan melegitimasi praktek-praktek baru dalam peradaban umat manusia, di mana penjajahan teknologi itu akan terjadi semakin kuat, ya, dan akan semakin mendasar, sehingga yang pertama akan terjadi itu adalah ya, penindasan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang tidak online, ya, yang tidak online. Pedagang warung yang tidak online, orang-orang di kampung yang mau belajar agama yang tidak ada online-nya, tidak ada sinyalnya, itu tertindas. Ya. Kenapa? Karena belajar agama itu tidak lagi langsung dengan personal, dengan keteladanan. Dulu kan kita datang, assalamualaikum, cium tangan, belajar agama, di rumah, ya, kita ada di rumahnya atau di surau, dan itu personal, sangat personal. Jadi yang kita lakukan itu adalah keteladanan Ustadz, kita ikuti keteladanannya. Sekarang kita mau cari lagi tempat belajar agama itu di surau. Saya pulang ke Aceh mencari tempat-tempat dulu saya belajar, sudah mengalami dislokasi. Tidak ada lokasinya lagi karena udah pindah ke virtual, ya. Jadi yang aktual empiris itu sudah tidak ada lagi, dia pindah ke virtual. Nah, yang ketiga, apa fondasi dari post-truth ini? Kenapa kebenaran tadi terkikis, gitu ya? Kita kehilangan akar sejarah, filosofinya. Kenapa bisa begitu? Karena post-truth ini bersandar pada 3 hal. Jadi di dalam produksi pengetahuan tadi, dia bersandar pada 3 hal. Yang pertama, dia bersandar pada citra. Karena dia memindahkan empiris yang aktual itu ke dalam virtual. Ya. Virtual yang maya. Jadi semu. Jadi beragama secara semu gitu ya. Ya, jadi beragama secara semu. Jadi yang kita lihat di media orang menangis, orang berdoa menangis, jangan-jangan itu jualan, jangan salah gitu loh. Ya, itu agama yang semu. Kita lihat yang indah-indah itu enggak empiris, itu virtual, itu citra, itu yang pertama. Yang kedua, jadi kebenaran tadi jadi pindah ya dari kebenaran empiris ke virtual semu, jadi citra. Jadi yang kita konsumsi, yang kita lihat, dan kita ikuti, itu yang penting. Kita imitasi, itu bukan kebenarannya, tapi citranya. Seolah-olah benar. Gitu ya. Yang kedua pada kecepatan. Agama cepat sekali. Tayang media lewat ya. Kita menangkap bayangannya saja. Tulisan belum selesai, kita baca, udah ganti lagi. Speed. Karena speed itu ada harga kan di media, dia cepat, ya, berganti terus. Nah, karena agama itu dijiwai oleh speed, ya, dimediatisasi oleh speed itu, jadi agama nggak sempat dipikirkan gitu. Agama cuma dilakukan, dipraktekkan, diikuti, tapi tidak sempat dipikirkan. Jadi nggak ada perenungan. Jadi kalau dibilang bahwa agama itu akal. Jadi nggak ada agama tanpa berpikir. Itu sekarang di era post-truth ini nggak penting lagi. Karena cepat sekali. Sehingga kebenaran itu ada pada kecepatan. Jadi ketinggalan. Kalau nggak ngikutin, ketinggalan. Tapi yang kita ikutin itu tidak sempat kita pikirkan benar tidaknya. Tidak sempat kita camkan, kita renungkan. Ya, dulu dibilang kontemplasi ya. Nggak ada. Nggak ada durasi waktunya untuk kontemplasi. Nah, yang ketiga apa? Repetisi ya, repetisi. Jadi dia diulang-ulang. Jadi apa yang benar? Yang benar itu ya yang diomong-omongkan terus. Jadi bukan substansinya, ya, bukan substansinya. Yang diulang-ulang terus. Ya.
terus diulang, yang tadi salah jadi benar. Semua orang taunya yang dia dengar di media, yang dia dengar terus melalui ceramah-ceramah yang diulang-ulang, itulah kebenaran. Karena fondasi berpikirnya nggak ada tadi ya. Filosofi tidak diajarkan lagi. Terlalu lama ngajarin filosofi, nggak menarik. Anak-anak tidur, dongengan dari orang tua atau simbahnya udah bikin dia ngantuk. Yang cepat di media itu yang ditangkap. Nah, jadi kalau begitu kita lihat apa poin pentingnya di sini. Poin pentingnya untuk post-truth ini itu adalah pendangkalan-pendangkalan. Bahwa dia membutuhkan umat, ya, umat yang tidak pandai. Jadi sebenarnya ada pembodohan yang luar biasa menurut saya yang dilakukan, yang menyebabkan ya, umat itu tidak tertarik kepada filsafat, tidak tertarik pada sejarah. Umat Islam itu ya, tidak tertarik pada ilmu pengetahuannya, tidak tertarik lagi belajar pada kurasihab gitu kan, karena terlalu substansial, mikir gitu kan, harus lihat usul fikihnya seperti apa dan sebagainya. Tapi tertarik pada yang dangkal ini, ya dangkal ini terjadi dalam dunia budaya seperti musik gitu. Musik yang serius nggak laku. Jadi kalau Bapak Ibu ya, hadirin rekan-rekan semua lihat. Sekarang ini musik yang menghantui Indonesia itu kan ya, peninggalannya almarhum Didi Kempot. Ya. Jadi kita sangat berduka ya, beliau yang punya kekuatan massa yang luar biasa sebenarnya bisa membantu kita memecahkan COVID ini. Udah pergi duluan gitu ya. Nah kita lihat, ini refleksi saja. Kenapa tiba-tiba sekarang ini musik Didi Kempot itu, padahal perjuangannya udah 80-an tuh Didi Kempot itu. Tapi sekarang ini itu menjadi jiwa. Kita lihat ya, indikatornya kalau Didi Kempot manggung, berapa juta orang yang nonton. Kalau dia buka dompet untuk sumbangan, ya, itu lebih dari 5 miliar terkumpul. Ya. Rhoma Irama nggak bisa lagi. Gitu. Ya. Ustadz dulu nggak bisa lagi. Tapi ini contoh musik. Yang laku bukan musik yang serius, yang substansial, tapi yang ringan. Yang kata-katanya, liriknya itu nggak usah dipikirkan. Ya, ambiar. Ya. Jadi ini konsep ambiar, konsep ditinggal pergi, konsep nggak pulang-pulang, jadi konsep-konsep yang sederhana. Jadi sebenarnya edukasi publik yang sedang terjadi sekarang dalam bidang budaya dan agama itu mendowngrade gitu ya. Jadi kualitas umat itu diturunkan. Untuk apa diturunkan? Diturunkan supaya tidak kritis, supaya bisa dengan mudah ya memahami apa yang dikomunikasikan oleh media, supaya bisa dengan mudah ya, dipengaruhi oleh konsep-konsep yang tadi ya, oleh Mas Hadi di depan sudah disebutkan ya, berbasis pada emosi, bukan pada fakta objektif. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sedikit lagi supaya nanti bisa dibahas ya bersama-sama. Nah, jadi kalau kita lihat pada hari ini, maka kita melihat ada satu religiusitas baru ya. Religiusitas baru itu di mana agama itu bukan lagi menjadi subject matter. Jadi bukan sebuah subject matter yang dikaji, kita mengkaji agama secara dalam untuk mendapatkan tadi ya, fondasi-fondasi historis, legitimasi. Kita membutuhkan legitimasi historisnya. Kita membutuhkan legitimasi filosofis ya, untuk agama. Tapi itu tidak. Jadi tidak bersifat subject matter. Yang terjadi sekarang itu object matter. Agama itu sebagai object matter.
Jadi proses mediatisasi yang berkembang sekarang di era post-truth ini, itu adalah proses objektifikasi agama. Agama itu diobjekkan. Makanya hari ini kalau kita lihat khutbah pengajian itu kita bertanya, ini yang sedang dikomunikasikan itu apakah keteladanan Nabi atau hikmah madu asifah. Ya. Jadi yang dibawa ke dalam ceramah itu madu asifah, ya, berbagai produk-produk. Ya. Jadi ini sebenarnya apa ini yang sedang terjadi gitu ya? Nah, jadi kita lihat di dalam proses objektifikasi itu, ya, maka agama itu bergeser. Ada 3 tahapan. Kalau dulu kan agama diterima. Kita lahir, saya nggak pernah tanya pada ayah saya di Aceh dulu, ya. Tapi ayah saya langsung kasih saya Muslim kan. Kalau dapat KTP langsung Muslim, nggak ada yang tanya kan? Nggak ada yang tanya. Nah, pada era modern, agama nggak diterima, tapi dicari. Mulai ada pencarian lebih rasional kan, jadi rasionalitas muncul. Itu manusia mencari apa? Mencari kebenaran. Jadi mencari kebenaran. Kebenaran kitab, kebenaran Al-Quran dipelajari ya secara substansial. Nah, di era pasca kebenaran sekarang, kebenaran itu dipertanyakan. Apa betul perlu azan itu besar-besar? Pertanyakan. Apa Al-Quran itu memang sakral? Kan cuman buku yang dicetak, bisa dicetak di percetakan di pinggir jalan. Itu kan cuman buku. Nah, kita lihat kebenaran kitab, kebenaran agama, praktek agama itu dipertanyakan. Itulah yang dimaksud dengan objektifikasi agama. Nah, inilah yang sedang kita hadapi. Ya. Nah, yang terakhir saya kira, ya, apa yang penting sekali dari persoalan relativisme kebenaran-kebenaran ini, ya. Kita lihat ada bahaya besar. Bahaya besar di mana institusi-institusi agama dia bisa menjadi pusat-pusat propaganda. Ya. Jadi bukan lagi sebuah institusi yang secara substansial melihat akar-akar sejarah filosofis tadi, tetapi dia bisa menjadi alat propaganda politik, alat propaganda kepentingan kepentingan komersial. Jadi umat akhirnya menjadi, ya, kita bisa lihat, umat akhirnya menjadi bukan lagi ummah, bukan lagi pemeluk agama, tapi followers, ya. Itu menjadikan umat sebagai followers. Followers yang ada ratingnya, yang ada harganya. Nah, jadi dengan demikian apa? Agama itu bisa berubah dalam 24 jam. Kenapa? Agama bersifat kontemporer. Agama bisa digunakan untuk melegitimasi sesuatu yang secara cepat, ya. Jadi post-truth yang disebut Colbert ini tahun 2016 gitu ya. Sekarang ini sudah bisa dipakai, jadi bisa muncul pemahaman-pemahaman baru yang differentiate, yang sangat beragam, karena tadi kembali ke poin saya di awal, karena otoritas tidak ada. Siapapun punya otoritas untuk mendefinisikan agama dan mendefinisikan kebenaran. Ya. Jadi saya jadi ingat catatan Orwell. Jadi kalau kita lihat catatan ini ya, George Orwell yang tulisannya 1984 ya. Tapi ada sebuah kalimat di buku itu yang yang kita bisa lihat. Itu kalau perlu dia bilang ini kita membayangkan bahwa sejarah itu bisa diubah setiap malam ya, untuk kepentingan propaganda gitu ya, untuk kepentingan
yang tidak bersifat agama itu sendiri, tetapi untuk kepentingan beyond religion. Saya kira di situ untuk memberikan ruang kepada kita untuk diskusi secara lebih ini, dan juga supaya nanti Fazri bisa merespon poin-poin yang saya kira perlu pendalaman. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sangat menarik. Jadi pengikisan nilai-nilai kebenaran atau mencari pembenaran bukan kebenaran. Jadi agama sebetulnya menjadi pasar yang menggiurkan bagi siapapun juga, terutama bagi elit agamawan, sehingga siapapun yang bisa mengemas karakter dalam beragama dan membuat merek, maka dia bisa mengambil keuntungan yang berlimpah dari konsumennya. Saya kira itu pengantar untuk Prof. Aji. Dengan ini disilakan Prof. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa Pertama-tama terima kasih YIN Kendari, suatu kehormatan yang luar biasa, dan mudah-mudahan nanti satu saat saya bisa berkunjung langsung ke Kendari. Insya Allah, Prof. Dan terima kasih juga kepada Prof. Irwan, yang tentu beliau harus berbicara lebih dahulu karena beliau senior dan guru kita semua. Jadi tentu yang junior-junior harus di belakang lah. Saya sebenarnya cukup senang pada saat diberikan undangan untuk mengikuti forum ini, khususnya pada saat saya melihat judulnya, karena saya tidak tahu post-truth itu apa. Artinya saya tahu bahwa kata itu sering digunakan, khususnya di media, dan saya lihat misalnya di Indonesia banyak sekali forum-forum yang menggunakan kata ini, post-truth, dan semuanya berbicara post-truth, tapi saya bilang sama waktu saya diundang, saya bilang saya nggak tahu post-truth ini apa. Jadi justru karena itu saya terima undangannya, karena itu memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba berpikir sejenak, apa sih yang dimaksud dengan era post-truth? Apakah betul ada era post-truth? Dan kalau ada seperti apa, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Irwan, maka kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah, bagi kita yang social scientist, atau antropolog, atau sejarawan, atau ahli studi Islam, dan lain-lain, saya jadi bertanya, apa kegunaan dari term ini, ya, dari terminologi ini untuk analisa kita, gitu. Apakah ada kegunaannya? Apakah bisa membantu kita memecahkan sebuah masalah atau menjawab sebuah pertanyaan? Jadi itu yang saya pikirkan beberapa hari belakangan ini, dan mungkin saya juga tidak punya jawabannya, tetapi ada beberapa poin yang ingin saya share di sini dengan harapan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Dan tadi Prof. Irwan sudah banyak berbicara tentang konteks Indonesia, saya banyak belajar dari paparan beliau. Nah, saya juga ingin menggunakan ini untuk berpikir secara kontekstual, secara konseptual, dan juga melihat dalam konteks yang lebih besar lagi, misalnya konteks dunia. Tapi pertama-tama mungkin yang ingin saya coba pikirkan adalah pada saat kita berbicara post-truth, maka asumsinya kita sudah mengetahui apa itu truth, apa itu kebenaran, dan bagaimana kebenaran itu ada, dan apakah itu kebenaran. Misalnya kalau kita baca teori-teori epistemologi Barat, ya, yang sangat dominan, yang disebut sebagai kebenaran, truth, itu adalah pada saat sebuah statement misalnya dianggap benar pada saat ada korespondensi antara statement tersebut dengan fakta. Nah, fakta itu sendiri
hanya bisa dipahami sebagai fakta pada saat dia ada korespondensi dengan realitas. Maka kalau kita berbicara tentang kebenaran, kita melihat sebenarnya ada satu rangkaian korespondensi antara statement atau diskursus, satu wacana, dengan fakta dan dengan realitas. Maka sebenarnya kalau secara filosofis, kebenaran itu tidak straightforward, tidak mudah dipahami, karena sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang harus memiliki korespondensi tadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah korespondensi antara statement atau wacana dengan fakta dan dengan realitas itu adalah sesuatu yang natural? Tentu tidak, karena pada dasarnya korespondensi itu adalah sesuatu yang diciptakan, di-maintain, dan bagaimana caranya supaya korespondensi itu tetap terjaga. Dan mungkin itu yang terjadi di era sekarang, di mana korespondensi itu sebenarnya yang tergoncang, ya kan? Korespondensi antara statement dengan fakta, dengan realitas, itu agak tergoncang karena tadi yang sudah disebutkan oleh Prof. Irwan, dengan adanya social media, dengan adanya internet technology, semua orang bisa berbicara, sehingga korespondensi itu tidak lagi clear dan bahkan bisa berbelok-belok, sehingga antara misalnya fakta dengan realitas juga agak terkadang membingungkan, apakah fakta itu selalu mencerminkan realitas, dan antara wacana dengan fakta juga bagaimana relasinya. Nah, tetapi sebagai seorang yang di-train dalam sejarah dan antropologi, saya juga memahami bahwa kebenaran itu tidak tunggal. Artinya banyak sekali misalnya kultur-kultur atau struktur ilmu pengetahuan yang berbeda dari struktur ilmu pengetahuan yang dominan misalnya, yang menawarkan pemahaman tentang relasi kebenaran tadi itu, relasi antara statement dengan fakta dengan realitas. Maka apakah kemudian useful, apakah tetap berguna untuk kita berbicara tentang post-truth jika secara historis kita melihat, karena asumsi dari post-truth itu adalah ada era, misalnya era post-truth, ada asumsinya adalah ada era truth atau era kebenaran, di mana kebenaran begitu meyakinkan, begitu tidak tidak tergoyahkan. Tetapi yang kita lihat, misalnya kalau kita menggunakan kacamata historis atau kacamata antropologi, maka kita akan melihat betapa banyak struktur kebenaran yang beroperasi di dalam peradaban manusia, di suku-suku yang berbeda, di peradaban yang berbeda. Mereka mempunyai struktur-struktur ilmu pengetahuan yang kemudian menciptakan menciptakan korelasi-korelasi yang membentuk kebenaran tadi. Bahkan misalnya di barat modern saja kita mempunyai banyak struktur ilmu pengetahuan yang memproduksi kebenaran yang cukup berbeda. Misalnya sains mempunyai struktur kebenarannya sendiri, agama mempunyai struktur kebenarannya sendiri, filosofi mempunyai struktur kebenarannya sendiri, yang mana sesuatu itu bisa dianggap benar pada saat, misalnya statement dianggap benar pada saat dia memang bisa diverifikasi melalui aksiom-aksiom yang diterima dalam satu struktur ilmu pengetahuan tersebut. Jadi mungkin dan ini tentu satu pemikiran yang preliminar ya, yang sangat mentah. Mungkin ketimbang kita berbicara tentang post-truth, akan lebih baik jika kita berbicara tentang rezim kebenaran. Karena pada saat kita berbicara tentang rezim kebenaran, maka
asumsinya adalah ada multiple regimes, ada banyak rezim kebenaran yang beroperasi di satu titik, dan mungkin di era ini rezim itu semakin multiplied, semakin banyak dan bertentangan satu sama lain, sehingga melahirkan politik kebenaran, permainan kebenaran, pergesekan antara satu rezim kebenaran dengan lainnya, baik antara struktur kebenaran, misalnya antara science dengan religion, tetapi juga seperti yang Prof. Irwan katakan tadi, di dalam agama pun seperti Islam di Indonesia, ya, dalam yang cukup case yang cukup mikro, kita melihat struktur kebenaran itu berkontestasi luar biasa antara Ustadz di media sosial dengan Profesor Quraish Shihab dan lain-lain, semuanya adalah menjadi otoritatif karena ada struktur kebenaran yang kemudian menghasilkan subjek atau orang-orang yang memahami fakta tersebut atau relasi tersebut sebagai kebenaran. Karena yang menarik dari jika kita berbicara tentang rezim kebenaran ketimbang era kebenaran atau era post kebenaran adalah rezim kebenaran itu selalu menghasilkan subjek kebenaran. Karena pada akhirnya kebenaran hanya bisa sesuatu itu bisa menjadi kebenaran jika ada subjek yang merecognize, yang memahami, yang mempercayai, dan yang menganggap itu benar. Maka tanpa ada proses subjektifikasi, tanpa ada pembentukan subjek kebenaran, tidak ada kebenaran. Karena pada hakikatnya kebenaran itu seperti saya katakan tadi adalah relasional, adalah korespondensi antara subjek dengan statement, dengan fakta, dan dengan realitas. Dan subjek itu bisa dihasilkan melalui berbagai cara, khususnya misalnya melalui disiplin. Seperti kalau kita lihat diri kita, misalnya kita sebagai seorang Muslim, kita percaya kepada kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi, kita anggap itu sebagai kebenaran, hingga sampai satu titik di mana keyakinan itu tidak jadi tergoyahkan, itu karena memang kita adalah hasil dari proses disipliner, dari kita masih kecil sekali, kita sudah dilatih, dan terus bahkan yang namanya ibadah yang kita lakukan sehari-hari itu kan adalah proses disiplin untuk menjadikan kita, untuk menciptakan kita sebagai subjek kebenaran. Orang yang mengenali sebuah kebenaran dan orang yang yakin terhadap kebenaran tersebut. Tetapi juga jika kita melihat dalam tradisi Islam, ulama-ulama kita, khususnya ulama tasawuf misalnya, juga mereka meng-acknowledge bahwa subjek kebenaran itu berlapis-lapis, seperti halnya kebenaran itu berlapis-lapis. Artinya kalau kita baca Ghazali, kita kembali ke Ghazali misalnya, Ghazali itu sangat mature, sangat dewasa di saat dia bilang, ya memang fikih itu benar, apa yang diajarkan oleh fikih itu semuanya benar pada saat dia berbicara sebagai seorang faqih. Tetapi pada saat dia berbicara sebagai seorang sufi, dia bilang ada kebenaran-kebenaran yang ada di luar fikih itu, yang mana fikih tidak bisa menggapai kebenaran itu. Maka seorang Muslim yang baik, kalau menurut Ghazali, itu adalah Muslim yang harus meng-acknowledge bahwa ada kebenaran-kebenaran tertentu. Perkataan seorang sufi yang kontroversial seperti Al-Hallaj misalnya, atau Syekh Siti Jenar di Jawa, dianggap pada saat dia dikuak kepada masyarakat umum, dianggap kontra terhadap kebenaran, maka itu mereka harus dihukum. Tetapi misalnya Al-Hallaj dihukum oleh gurunya sendiri, Imam Junaid, dan Imam Junaid mengatakan, saya sebenarnya tahu bahwa yang dikatakan oleh Al-Hallaj itu adalah kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak boleh sampai dikuakkan kepada masyarakat umum, karena itu akan menciptakan destabilisasi, karena ada kebenaran yang untuk orang awam, begitu juga ada kebenaran untuk orang khawas, dan begitu juga ada kebenaran untuk khawasul khawas, dan ada kebenaran untuk para nabi. Artinya di dalam tradisi epistemologi Islam kita mengenal adanya lapisan-lapisan kebenaran.
Nah, oleh karena itu subjek juga ya di dalam epistemologi tasawuf itu subjek kebenaran itu juga berlapis-lapis. Artinya kalau kita misalnya sebagai orang awam ya kita sholat, kita melakukan ibadah-ibadah yang kita diajarkan dari kecil, maka kita menjadi subjek kebenaran. Kita tahu ini adalah agama yang benar, kita tahu Tuhan itu satu, kita tahu Nabi itu adalah penutup dari Anbiya. But that's it. Itu yang kita tahu. Tetapi pada saat kita mendisiplinkan lagi, kita mengikuti misalnya menempuh jalur thariqah dan lain-lain, kita menjadi sufi, maka kita menjadi seorang subjek kebenaran yang berbeda. Karena kita bisa melihat ada senses kita, indera kita pun tidak lagi sama dengan indera orang awam. Begitu kan asumsinya di dalam tasawuf, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Nah, kalau misalnya senses kita, ya, panca indera kita dan panca indera internal kita sudah berubah, sudah semakin tajam, maka korespondensi tadi antara statement dengan fakta, dengan realitas tentu juga akan berubah. Karena korespondensi itu hanya bisa kita lihat, misalnya bisa kita nalar, hanya bisa kita lihat dengan panca indera misalnya, sehingga kita tahu, oh ini benar. Tapi pada saat panca indera kita juga sudah berubah, karena melalui proses disipliner itu, maka korelasi itu juga kita akan bisa melihat korelasi-korelasi yang lain, ya kan. Nah, oleh karena itu misalnya tradisi tasawuf itu sangat getol terhadap peribadatan yang sesungguhnya dimaksudkan untuk membentuk senses, untuk membentuk bagaimana seorang subjek itu melihat realitas di luar sana, sehingga realitas-realitas yang tadinya tidak terlihat menjadi misalnya terlihat. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya ingin mengatakan di sini bahwa mungkin lebih useful, lebih berguna jika kita jangan terjebak dengan jargon-jargon ini, misalnya post atau pre-truth era atau truth era, tetapi justru yang kita harus pikirkan lebih jauh adalah bagaimana sebuah rezim kebenaran itu bekerja. Ya, karena misalnya sebagai social scientist ya akan sangat menarik bagaimana sih kebenaran itu diciptakan, bagaimana subjek kebenaran itu diciptakan, disiplin-disiplin apa sih yang membentuk subjek kebenaran itu, bagaimana sebuah struktur kebenaran itu empower atau membentuk otoritas dan lain-lain, dan bagaimana cara sesuatu itu dianggap benar dan salah. Ini saya pikir tentu menarik dari kacamata antropologis. Tetapi kita tadi sudah mendengar banyak dari Prof. Irwan tentang efek-efek negatif ya dari apa yang disebut post-truth ini, atau mungkin dalam bahasa saya adalah multiplikasi dan intensifikasi dari rezim kebenaran. Karena tiba-tiba rezim kebenaran ini yang terjadi di zaman kita ini menjadi semakin banyak, dan mungkin juga karena adanya infrastruktur, information technology, internet, Instagram, YouTube yang memungkinkan semua orang untuk membuat video, untuk membuat vlog, dan untuk menjadi otoritas, sehingga kemudian semakin banyaknya rezim-rezim kebenaran, ada yang cukup sukses rezim kebenaran itu, tapi ada yang belum begitu sukses, oleh karena itu bisa dikenali sebagai hoax, ya kan? Artinya rezim kebenaran yang sukses itu tidak akan bisa dikenali sebagai hoax, kan? Kalau misalnya sudah tidak menjadi hoax, ya dia berarti sudah menjadi rezim kebenaran yang sukses. Tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah mungkin kalau kita lihat dari kacamata global, apa yang terjadi di era sekarang ini, yang disebut sebagai era post-truth itu adalah terjadinya delegitimasi terhadap asumsi-asumsi pasca pencerahan, asumsi liberalisme, asumsi ilmu pengetahuan pasca pencerahan yang selama ini misalnya tadi hanya mengedepankan empirisme, menolak realitas-realitas atau kebenaran-kebenaran agama atas nama sains, mengatakan bahwa kebenaran-kebenarannya suku-suku pedalaman itu hanyalah fetish saja, itu mereka tidak mengetahui kebenaran, makanya mereka misled, mereka akhirnya sesat. Jadi sebenarnya yang tergoncang, yang luar biasanya tergoncang ini adalah struktur kebenaran pasca
pencerahan, karena tiba-tiba ini tidak lagi satu-satunya struktur kebenaran struktur kebenaran yang menciptakan relasi antara statement fakta dan realitas tadi. Misalnya sebagai contoh climate change, pemanasan global. Ini adalah satu isu yang sangat penting sekali di zaman ini, yang kemudian sedang gencar-gencarnya ditarget oleh orang-orang yang kita sebut sebagai post-truth itu, yang mengatakan bahwa nggak ada itu climate change, itu hanyalah bikinan para saintis saja, sebenarnya bumi tidak memanas kok. Padahal ini adalah satu realitas kalau dari kacamata sains yang menyatakan ini bumi ini bisa hancur karena pemanasan global dan gaya hidup kita ini. Tetapi mungkin yang kita harus pahami adalah banyak aktor di dewasa ini yang men-challenge climate change ini, ya, yang mendeny, yang menegasikan realitas climate change ini, itu mengingatkan kita pada mungkin selama ini kesombongan intelektual dari kaum intelektual, kesombongan intelektual dari para saintis, kesombongan keberpihakan media misalnya yang selama ini hanya berpihak kepada para kapitalis, sehingga kredibilitas dari media dan kredibilitas dari para saintis, ya, para ahli-ahli ilmu pengetahuan ini dilecehkan oleh banyak masyarakat karena selama ini interaksi mereka dengan masyarakat itu dibangun di atas kesombongan otoritatif itu. Sehingga apa? Karena kesombongan itu kemudian lama-kelamaan mulai hilang trust, mulai hilang kepercayaan kepada rezim kebenaran tersebut, dan orang kemudian dengan adanya internet dan dengan adanya media melihat kebenaran-kebenaran pergi ke rezim-rezim yang lain. Maka mungkin yang harus dilakukan adalah kita melihat diri kita sendiri, ya, sebagai intelektual, sebagai akademisi, sebagai orang-orang yang belajar ilmu sosial atau ilmu pasti. Mungkin selama ini kita ada kesombongan intelektual di kalangan kita. Seakan-akan kita juga memiliki kebenaran, dan bahwa hanya karena kita belajar filsafat kemudian kita bisa menfalsifikasi rezim kebenaran orang lain, ya kan. Disiplin saya sendiri, antropologi, itu sangat terkenal dengan hal itu, ya kan. Pada saat melihat misalnya agama-agama lokal, maka ada resistensi terhadap menerima kebenaran rezim lokal itu. Artinya mereka akan mencari dalih dengan mengatakan, oh ya, kebenaran lokal itu bisa dipahami karena masalah ekonomi atau masalah ekologi atau masalah ketimbang dengan serius mencoba memahami struktur kebenaran itu. Tetapi mungkin saya pikir era yang kita sebut sebagai era post-truth ini justru bagi saya mungkin ada peluang bagi agama. Karena apa? Karena dengan melemahnya dominasi dari tradisi pasca pencerahan yang selama ini mendelegitimasi kebenaran agama. Kan selama ini kan tradisi pasca pencerahan itu mendelegitimasi agama. Pada akhirnya kan the bottom line itu orang yang beragama itu orang yang sebenarnya rancu berpikirnya, karena mereka mempercayai hal-hal yang dalam tanda kutip fiktif dan lain-lain, false consciousness kalau dengan bahasa Marxis. Nah, struktur kebenaran yang selama ini mendominasi ini, ya, menjadi hegemonik ini di era modern ini kan sekarang mulai terchallenge, ya, mulai ya saya tidak akan mengatakan melemah, tapi at least legitimasinya mulai dipertanyakan. Nah, mungkin justru di sinilah letak ada satu ada satu horizon yang lebih cerah untuk kita sebagai kaum beragama. Kenapa demikian? Karena pada saat tradisi pasca pencerahan itu mulai di question, tradisi sains modern itu mulai
dikritik atau orang tidak lagi menganggap itu otoritatif, maka mungkin ini saatnya bagi kita untuk kembali menguak khazanah keislaman kita, memahami betul bahwa Islam adalah sebuah rezim kebenaran, dan mulai membuka kembali buku-buku tentang teori-teori epistemologi Islam. Apa sih yang dimaksud dengan kebenaran dalam tradisi agama kita? Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar? Bagaimana kita mengetahui apa beda antara informasi dan ilmu? Bagaimana, apa sih fakta itu? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya imam-imam kita dahulu itu banyak membahas. Tapi sepertinya kita sudah banyak melupakan itu. Misalnya sebagai contoh, Aqaid An-Nasafi, Al-Imam An-Nasafi itu menulis sebuah kitab akidah ya. Dan itu kitab akidahnya Imam Nasafi itu sebenarnya adalah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di abad ke-16. Dan manuskrip itu masih ada, dan menurut beberapa sejarawan itu adalah manuskrip tertua Islam dalam bahasa Melayu. Akidahnya Imam Nasafi, yang juga pernah disyarahkan oleh Al-Imam Taftazani, akidah Asy'ariyah. Yang menarik ya, dari akidah An-Nasafi itu, beda dari teks-teks akidah yang lain, yang bermula dari iman kepada Allah dan lainnya, iman kepada malaikat. Al-Imam An-Nasafi itu memulai kitab akidahnya itu dengan mengatakan, dengan satu tesis, haqa'iqul asya' thabitah wal ilmu biha mutahaqqaq. Haqa'iqul asya', hakikat atau realitas dari segala sesuatu itu thabitah, ada, real. Jadi realitas dari segala sesuatu itu ada, wal ilmun biha mutahaqqaq, dan pengetahuan kita, pemahaman kita atas realitas tersebut itu mutahaqqaq, hal yang bisa, yang mungkin, dan yang bisa diverifikasi. Jadi apa? Dari awal kitab akidah tersebut sudah merupakan sebuah statement epistemologis bahwa realitas itu ada, realitas segala sesuatu ada, kebenaran itu ada, dan ilmu terhadap kebenaran itu bisa digapai. Ya kan? Dan dari situ Imam Nasafi mengatakan, dan ini berbeda dari pandangan Al-Indiyah misalnya. Al-Indiyah itu orang-orang yang mengatakan, oh nggak ada tuh ilmu, nggak ada tuh kebenaran, yang ada adalah perspektif saya. Jadi orang-orang yang relativis, yang mengatakan bahwa nggak ada ilmu yang pasti. Ilmu agama juga nggak pasti, itu adalah sesuatu yang yang perspektifal, ya kan, yang subjektif. Nah, Imam Nasafi mengatakan enggak, ilmu itu realitas itu objektif dan bisa dipahami. Nah, ini kan adalah menarik bagi kita untuk melihat sebuah kitab yang ditulis abad 14 diterjemahkan ke bahasa Melayu abad 16, ya kan, yang sudah berbicara tentang epistemologi yang cukup dalam, dan itu dipelajari di dunia Melayu. Dan sepertinya kalau kita membaca kitab akidah itu, tantangan yang mereka hadapi di zaman itu, yang dihadapi oleh Imam Nasafi juga mirip dengan tantangan kita, karena kerancuan ilmu, kerancuan dari kebenaran, sehingga harus ada sebuah attempt, sebuah upaya untuk bagaimana mencanangkan kebenaran itu dan mendidik umat Islam untuk bisa memahami apa itu kebenaran dan apa itu yang bukan kebenaran. Jadi mungkin tantangan bagi kita sekarang adalah untuk justru tidak kecil hati ya dengan adanya post-truth ini, tapi melihat sisi baiknya, yaitu tadi yang seperti saya katakan tadi, melemahnya tradisi ilmu pengetahuan pasca pencerahan. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita membangun kembali khazanah dari tradisi Islam ini sebagai sebuah regime of truth, sebagai sebuah struktur ilmu pengetahuan yang bisa memproduksi subjek-subjek kebenaran itu. Karena pada akhirnya apa sih iman itu kalau bukan menjadi sebuah subjek dari kebenaran? Apa yang membedakan kita dengan orang-orang Mekah yang pada saat Nabi selesai Mi'raj, itu mereka mengatakan bahwa Nabi ini hoax, ini yang dilakukan Nabi ini hoax, ini nggak benar, masa bisa ke Yerusalem terus naik ke atas itu. Yang membedakan
Abu Bakar Siddiq dengan orang-orang Mekah kala itu kan karena Sayyidina Abu Bakar itu menjadi subjek dari kebenaran itu. Dan dia beriman terhadap itu. Dan dia beriman dengan ilmu. Nah, maka bagi kita tantangannya sebagai umat beragama, ya untuk bagaimana membangun kembali agama kita ini sebagai sebuah rezim kebenaran, sebagai sebuah struktur ilmu pengetahuan yang bisa menghasilkan subjek yang bisa mengenali kebenaran, walaupun kebenaran itu berlapis-lapis. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Aji atas pemaparannya tentang racing kebenaran, bagaimana sebuah racing kebenaran itu bekerja untuk menciptakan politik kebenaran dan lainnya. Saya kira saya tidak panjang lebar, saya akan karena mengingat waktu semakin mendekati jam 12. Saya akan mempersilahkan kepada partisipan untuk bertanya. Ya, mungkin host bisa halo, mungkin host bisa menunjuk peserta yang ingin bertanya. Bentar. Nih, Dokter. Ya, ada. Hilang. Ya. Sabar. Ya. Gimana? Ya, pertama Dr. Anda Hajah Siti Aisyah. Ya, pertama Dr. Hajah Aisyah. Siti Aisyah. Dr. Hajah Siti Aisyah. Kemudian kedua Ibu Evi Mufiah. Ibu Evi Mufiah, ya. Ya. Yang kedua Ibu Evi Mufiah. Tiga saja ya. Ya. Ya, Musbahari Saleh. Musbahari Saleh. Musbahari Saleh. Ya. Iya, cukup tiga ya pertanyaannya ya. Penanya. Tiga dulu. Iya. Jadi pertama dipersilahkan kepada Ibu Dr. Hajah Siti Aisyah untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Irwan. Selamat pagi, Prof. PhD. Baik, saya Dr. Hajah Siti Aisyah dari University 17 Agustus 1945, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berbicara tentang trust dan fenomenanya post-trust ini, tentunya kita tahu bahwa dikategorikan sebagai anaknya dari hoax. Ya, berdampingan lah duduknya sama-sama. Karena memberikan ilusi dusta, kemudian memberikan keyakinan kepada masyarakat, itu loh benar. Karena dia pasca kebenaran, kemudian membuat ilusi-ilusi yang diyakini oleh masyarakat, bahkan dipiralkan. Nah, memviralkannya ini tentunya kita sudah memang ada undang-undang dari ITE, kaitannya kita dengan undang-undang ITE. Dari hal-hal yang demikian itu berkaitan dengan hukum. Jika dikaitkan dengan hukum, kita lihat bahwa juga Prof. Irwan tadi ada mengatakan awalnya hanya koran olahraga saja yang nggak bohong, gol 2-2 misal. Tetapi ada bukti-bukti yang valid saat ini itu olahraga pun bisa didustakan atau dibuat post-trust-nya. Berkenaan dengan itu, mohon pencerahannya jika dusta ilusi ataupun kepuasan hoax itu dikaitkan dengan bentuk supremasi ideologi, bagaimana Prof? Kemudian yang kedua, di era trust ini dijadikan komoditas nilai jual. Nah, kita tahu bahwa kalau sudah viral, berebut sekali orang membacanya, bahkan memviralkannya. Mohon pencerahannya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penanya kedua, Ibu Evi Mufiah, silakan Ibu.
Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Prof. Irman, selamat pagi. Pak Fadli, selamat pagi. Selamat siang. Memang post-truth ini merupakan suatu hal yang kemudian menjadi membingungkan, terutama bagi non-akademisi tentunya, karena bagi masyarakat desa gitu, sebenarnya mau dibawa kemana sih ketika melihat beberapa kebenaran menjadi ambigu ya, mana yang benar, mana yang salah jadi tidak jelas. Nah ini sangat membingungkan, terutama bagi masyarakat di pedesaan. Saat-saat seperti saat ini misalnya, saat pandemi COVID ini kan yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Tidak peduli apakah itu yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Bahkan kita tidak bisa membedakan sebenarnya ajaran agama yang mana yang benar ketika di lapangan kemudian yang awalnya benar dianggap salah, yang salah menjadi benar. Misalnya pemerintah agama mengatakan bahwa biasanya yang benar adalah ya Ramadan itu tarawih di masjid gitu. Tapi sekarang kenyataannya justru yang tidak ke masjid dianggap salah karena harusnya ibadah Ramadan ya tarawih jamaah di masjid. Tapi karena suasana seperti ini dianggap bahwa ke masjid malah menjadi salah, atau juga mengatakan bahwa tidak di masjid menjadi salah. Jadi ini menjadi sesuatu yang membingungkan. Nah, sebenarnya bagaimana kemudian maksud saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini sebenarnya yang benar gitu. Kan nggak mungkin untuk mengatakan itu. Mereka tidak mau berpusing-pusing gitu. Karena instan saja yang mana yang sering diulang-ulang itulah kemudian yang benar gitu. Nah, ini agak bingung ketika disampaikan sebenarnya mana sih yang benar-benar benar itu gitu. Oke, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Ibu Epi. Selanjutnya Ibu Musbahari Saleh. Halo. Ya, Bapak Musbahari Saleh. Halo, silakan Pak. Halo. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Musbahari Saleh, praktisi pendidikan agama Islam, khususnya di bidang supervisi pendidikan agama Islam. Jadi terima kasih atas kesempatan kepada yang terhormat Bapak narasumber Pak Prof. Dari mana Pak? Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Iya. Iya. Pengawas pendidikan agama Islam. Iya. Silakan Pak, silakan. Terima kasih. Tadi ada disebutkan oleh Pak Prof. Irwan bahwa akibat daripada post-trust ini salah satunya adalah kebenaran menjadi diragukan. Nah, di sisi lain kita tahu bersama bahwa ilmu pengetahuan itu berangkat dari keraguan, berangkat dari skeptis. Nah, dari sini saya melihat bahwa ada sisi baik dalam bahasa Pak Prof. Fajri tadi, ada peluang. Di mana ketika ada keraguan, ketika ada skeptis, maka tentu kita akan mencari, mengamati, membandingkan, menganalisis, dan seterusnya. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, bagaimana Al-Ghazali ketika setelah memahami tentang fikih, di situ dia menemukan kebenaran. Tetapi kemudian di sisi lain dia menemukan ada kebenaran lain. Di sisi lain ada kebenaran lain, maka ditemukanlah tasawuf dan seterusnya. Kalau kita melihat fenomena sekarang seperti yang digambarkan tadi oleh Pak Prof. Irwan, bahwa antara Abdul Somad misalnya dengan Prof. Quraish Shihab, maka di situ ada peluang sebenarnya bagi kita. Ketika kita mendengarkan ceramah Abdul Somad, mungkin ada kebenaran yang kita temukan. Ketika kita mendengarkan Pak Quraish Shihab, ada kebenaran yang kita temukan. Kemudian kedua hal itu kita elaborasi dan menemukan satu kebenaran juga
menurut sisi yang kita temukan. Ya. Bisa to the point, Pak, pertanyaan. Ya, saya kira itu. Mohon tanggapan dari dari kedua narasumber. Ya. Iya, terima kasih. Saya kira kita cukupkan 3 penanya dulu. Untuk efisienkan waktu, kita akan persilakan kepada Prof. Irwan atau Prof. Aji nih. Prof. Irwan ya, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan, Prof. Halo. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik ya, dan juga bervariasi ya. Dari Bulukumba, dari Samarinda, Kaltim tadi ya, Kaltim. Samarinda, juga dari Ponorogo ya, satu Bu Evi, Dr. Evi, ya itu dari Ponorogo. Nah, saya perlu mendudukkan secara lebih tepat. Tadi kalau Bu Siti Aisyah mengatakan itu anaknya hoax, ya. Post-truth itu anaknya hoax. Itu saya kira kita jangan definisikan. Jadi post-truth ini bukan hoax. Apalagi kalau kita dengar tadi ceramahnya Prof. Azri, banyak sekali peluang dan itu tantangan yang memang terbuka. Ya, terbuka kita untuk memproduksi pengetahuan dan untuk sebenarnya mendudukkan Islam pada posisi yang lebih mampu. Jadi punya kompetensi yang lebih sebenarnya yang bisa kita bangun. Jadi nggak bisa dibilang yang namanya post-truth itu era hoax atau temennya hoax apa tetangganya, bukan itu ya sekali. Jadi ini adalah satu proses sebenarnya di mana agama itu berlangsung dengan keragaman-keragaman, ya, yang otoritas-otoritasnya itu tidak lagi satu. Karena konsep new media itu kan konsep partisipasi. Konsep partisipasi walaupun sudah diingatkan oleh ahli-ahli new media bahwa ada masalah di situ. Ada masalah karena partisipan di dalam new media itu yang kita, ini Indonesia kalau lihat pemilikan handphone itu lebih besar dari 267 juta ya. Jadi handphone, orang menggunakan handphone itu jauh lebih besar dari jumlah penduduk. Karena setiap orang bisa menggunakan 2 gitu ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan pada kita bahwa cyber media ya, itu kuat sekali. Nah, diingatkan oleh Alcott misalnya, bilang ini ada bahaya cyber gitu. Jadi orang mencari kebenaran itu tidak ada kebenaran empirisnya. Jadi mencari kebenarannya itu di dalam kotak cybernya masing-masing. Jadi orang menyembunyikan diri ke dalam ruang-ruang cybernya, di situ dia cari kebenaran. Sehingga yang menarik apa? Tidak ada persentuhan kebenaran secara empiris, ya. Persentuhan secara empiris kebenarannya itu tidak ada. Nah, kalau kebetulan tadi ya, orang yang terlibat di dalam cyber media, ruang-ruang cyber tadi, itu mencari kebenaran pada rejim-rejim yang tadi disampaikan. Artinya apa? Pada aktor-aktor yang membangun rejim-rejim kebenaran, Ustadz A, Ustadz B, ya, C, Kiai D, dan seterusnya. Berarti kan ada kontestasi kebenaran itu kemudian dipertanyakan. Saya bilang tadi pergeseran, kalau yang pertama diterima, yang kedua cari, ya sekarang ini dipertanyakan sehingga ada mazhab-mazhab yang muncul gitu ya. Nah, tapi yang paling penting di sini sebenarnya kita lihat bahwa di dalam tadi mempertanyakan kebenaran itu harus ada pada satu titik orang harus punya patokan, ya. Standar untuk berdiri. Ya.
Karena kalau tidak ada standar, agama itu ya proses dinamis itu. Artinya tidak ada sebuah fondasi empiris ya, tentang keberagaman. Semua menjadi virtual. Ya. Nanti tentu kita berdebat. Ya. Berdebat kalau seperti COVID sekarang ini, kita sholat Jumat, imamnya pakai Zoom, ya. Jadi Zoomirat, yang ini Zoomian, ya, dan kita bisa nggak sholat Jumat di rumah, imamnya pakai Zoom. Jadi imamnya nginvite, ya, ada di Kendari sana, ya. Jadi menjadi imam di Kendari, kemudian kita dari mana-mana sholat Jumat, ya, itu pakai Zoom gitu. Ya. Nah, itu nanti itu bisa jadi perdebatan panjang ya. Sekarang saya kira udah di Indonesia juga udah mulai orang bicara semacam itu gitu. Nah, kemudian yang kedua yang penting, saya ingin mengutip atau merujuk kepada kasus di Yogyakarta, Bu Evi. Jadi Bu Evi dari Ponorogo nggak jauh dari Yogyakarta. Ini fenomena ya, yang dari dulu muncul apa yang disebut dengan pengajian padang bulan. Pengajian padang bulan itu diberikan oleh MH Ainun Najib. Nah, apa yang menarik dari fenomena itu ya, sebagai seorang antropolog, jadi dia menyelesaikan persoalan besar tentang agama. Apa persoalan besar itu? Agama ini kan terlalu arogan. Jadi kalau orang mau sholat tuh bajunya harus bersih, harus punya sarung yang baik, sajadah, bahkan lama-lama harus punya kopiah ya, yang bagus, kopiahnya model macam-macam, baju koko dan sebagainya. Nah itu Muslim di Bantul sana, di Yogyakarta, yang hidup dari sawah, ya, termasuk masyarakat miskin, itu sampai tidak berani beribadah. Kenapa? Petuah-petuah agama itu tinggi sekali, nggak sanggup dibaca, nggak sanggup dicerna. Ya. Jadi ini tadi juga Pak Misbahil Saleh tadi ya menunjukkan bahwa proses berpikir itu penting. Betul, betul. Tapi ada masyarakat kita seperti saudara-saudara saya di Bantul di Yogyakarta ini nggak bisa diajak berpikir. Bukan pada level berpikir. Mereka mau mengerjakan agama, tapi yang sanggup mereka pikirkan dan yang sanggup mereka kerjakan. Nah, datanglah MH Ainun Najib yang luar biasa, ya, figur yang luar biasa di Yogyakarta ini bagi kelompok Padang Bulan ini. Ya. MH mengatakan begini, ya, kamu nggak usah sombong di depan Tuhan. Tuhan tuh mengerti kalau kamu miskin. Kamu nggak punya baju bagus, kamu kotor, nggak sempat mandi, itu jauh lebih baik kamu sholat di pematang sawah dengan beralaskan kira-kira daun keladi, ya. Kamu sholat dibandingkan atas alasan kotor karena kamu di sawah tidak sholat, gitu loh. Nah, jadi MH Ainun Najib itu menurunkan agama yang sangat supremasi agama tadi ya, tinggi dengan otoritas, kiai besar yang punya ilmu yang hebat, itu diturunkan ke dalam agama in practice yang sangat operasional pada masyarakat Bantul. Akhirnya apa? Ribuan orang datang ke pengajian Padang Bulan. Orang-orang yang dulu tidak berani mengaku Islam, tidak berani sholat, karena terlalu kotor untuk menghadap Allah, ya. Akhirnya berani, akhirnya mereka ya, melakukan sholat 5 waktu. Ini contoh yang menarik bagaimana agama berhasil diturunkan. Nah, jadi oleh karena itu memang kalau kita lihat apa yang sekarang terjadi memang juga merefleksikan apa yang disampaikan oleh Prof. Fazri tadi ya, bahwa rejim ini harus ada kontestasi. Karena dominasi rejim itu melahirkan regimentasi di dalam agama. Dan regimentasi itu berbahaya. Artinya apa? Memang tidak boleh ada rejim tunggal, sehingga kebenaran nanti menjadi kebenaran tunggal. Tapi kebenaran itu ya memang kebenaran yang kontestatif ya. Yang sesuatu yang memang
ditimbang-timbang, sesuatu yang ada contoh-contoh yang berbeda, alternatif. Gitu. Nah, tapi saya melihat ada bahaya besar ya kalau kita refleksikan soal rejim ini tadi. Jadi mari kita lihat hari ini Kementerian Pendidikan misalnya di Indonesia itu mulai mengeluarkan petunjuk-petunjuk tentang pendidikan merdeka, ya, pendidikan merdeka. Nah, saya nggak mau bicara dengan pada ilmu lain, tapi ilmu yang kami hadapi di Gajah Mada misalnya, kita mulai berbicara nanti antropologi itu jadi seperti apa. Karena tadinya antropologi itu mengajarkan bagaimana mahasiswa itu memahami dari teori antropologi, sejarah, pemikiran gitu, nanti lama-lama mahasiswa antropologi tidak kenal lagi antropolognya. Jadi antropolog bagi mahasiswa antropologi itu adalah masyarakat-masyarakat yang dia teliti. Karena belajarnya bukan lagi pada Profesor Hedi Haim Saputra, Profesor Laksono, Profesor Irwan, dan lain-lain. Bukan lagi pada itu. Tapi pada Mbah Sumo, pada Kang Marto, Bang Mian. Ya. Nah, jadi kita lihat. Jadi fondasi intelektual, tadi kalau mau bilang filosofi, itu filosofi yang lain. Bukan tidak ada filosofi ya. Bukan tidak ada filosofi secara, tapi itu versi. Makanya kemudian kita berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan versi-versi pengetahuan. Dan itu juga artinya versi-versi kebenaran. Nah, satu lagi yang penting menurut saya adalah bahwa di dalam proses yang sedang terjadi ini itu bagaimana kita melindungi supaya setiap orang itu memang bisa terlibat. Ketika struktur tadi kuat sekali, rejim-rejim yang begitu kuat untuk perdebatan ilmu pengetahuan, bagaimana kita melindungi orang-orang yang itu terkooptasi oleh struktur itu, yang orang-orang tidak disubjekkan tapi diobjekkan. Jadi sekarang misalnya gini, followers. Jadi umat sekarang namanya kan followers. Dan followers itu juga bisa dibeli ya. Followers bisa dibeli. Legitimasi sekarang ini. Jadi kalau dulu legitimasi dari intelektualitas itu adalah pengikut, gitu ya. Pembaca bukunya, pembaca karyanya, yang ikut kuliahnya, ya. Itu ada umatnya, gitu ya. Nah sekarang sumber legitimasinya itu followers. Serapa banyak followers yang subscribe, ya. Itu sumber legitimasi. Nah sekarang followers itu, ya, followers itu harus dilindungi. Ya. Ini kan ada dua, yang satu melindungi followers supaya followers itu juga ya, kita punya cara untuk menjamin ada followers itu diberdayakan bukan sekedar diperdayakan. Jadi bukan diperdaya tapi diberdayakan. Jadi followers itu harus dijamin juga satu pemberdayaan. Nah, kemudian yang kedua yang menurut saya penting tadi sudah saya sebutkan. Jadi dalam proses produksi pengetahuan ini, bagaimana orang-orang yang tidak terlibat di dalam produksi pengetahuan. Jadi ketika misalnya pengetahuan itu mediumnya, jadi medium is message. Jadi ketika pengetahuan itu mediumnya adalah internet, ya, yang kita masyarakat kita itu tidak semua punya akses yang sama, ya, tidak punya ruang wifi yang sama. Ya. Nah, bagaimana kita melindungi kelompok-kelompok yang tertindas ini? Jadi orang-orang yang tidak terlibat karena tidak ada internet, dia menjadi konsumen pun belum tentu,
atau dia akan mengalami implikasi-implikasi ya, dari adanya pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin berubah begitu cepat yang dia tidak tahu. Nah, dalam situasi semacam inilah kita membutuhkan juga, atau ini peluang-peluang di mana agama dan juga aktivis agama seperti ini ya, seperti tadi Pak Misbahul Saleh tadi, ya, ini peluang untuk bisa juga meyakinkan atau bisa juga menjamin kelompok-kelompok masyarakat yang di luar jaringan ini, ya, yang di luar jaringan terselamatkan dengan pendidikan agama yang juga ya, dialami, ya, tidak ditinggalkan, ya, dalam arti tidak ditinggalkan, karena sekarang penindasan daring dan luring ini sangat luar biasa, saya kira ini yang perlu. Nah, oleh karena itu yang terakhir sekali saya pikir bahwa apa itu agama? Ya? Jadi dengan semua ini kita harus kembali kepada pertanyaan besarnya, apa itu agama? Dan apakah kita bisa menjawab apa itu agama untuk manusia dalam hidup manusia? Itu melalui satu era yang disebut dengan pasca kebenaran sekarang. Sejauh mana itu membawa atau peluang sebagai satu peluang kemaslahatan bagi umat? Ini saya kira pertanyaan untuk kita semua. Saya kira itu Bang Adi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Prof. Selanjutnya kita persilahkan kepada Prof. Aji untuk menjawab pertanyaan yang silakan Prof. Ya, terima kasih pada para penanya. Saya pikir tadi jawaban Prof. Irwan itu sudah sangat komprehensif ya, dan sudah terjawab semuanya. Tapi saya ingin, mungkin sebenarnya saya ingin membantu diri saya untuk memahami juga dengan memetakan sebenarnya bagaimana sih petanya ini yang terjadi. Kalau saya dengar tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, sepertinya dalam pemahaman saya kita ini sekarang berbicara ya, dari tadi itu kita berbicara ada sebenarnya tentang dua level tantangan. Oke, dua level tantangan yang kita hadapi sebagai umat Islam ya di era yang disebut post-truth, atau yang saya lebih senang menggunakan kata multiplikasi dan intensifikasi dari rezim kebenaran. Tantangan yang pertama adalah antara Islam, agama ya, Islam dalam hal ini sebagai sebuah rezim kebenaran dengan rezim-rezim kebenaran yang lain yang ada di dunia ini, baik itu science, ya kan, modern science, atau apa namanya filsafat pasca pencerahan dan lain-lain. Nah, rezim-rezim kebenaran yang lain ini akan selalu mencoba mendelegitimasi kebenaran rezim kebenaran yang lain tentunya, termasuk agama, kan selama ini sudah banyak didelegitimasi. Maka kita dianggap, orang yang beriman itu dianggap apa namanya delusional, dianggap berfantasi, berilusi dan lain-lain. Maka tantangannya pada level tersebut adalah bagaimana kita kembali lagi memaknai agama kita ini sebagai sebuah struktur ilmu pengetahuan. Artinya saya pikir salah satu masalah yang kita hadapi adalah kita tidak lagi berbicara tentang epistemologi pada saat kita berbicara tentang agama. Kita hanya berbicara tentang ritual, tentang fikih misalnya. Pada saat berbicara tentang tauhid pun hanya sangat terbatas, sehingga banyak sekali sebenarnya khazanah yang sudah dibangun oleh para leluhur kita, para intelektual-intelektual besar Muslim dalam apa namanya dalam disiplin metafisika dan epistemologi, itu yang sudah kita tidak baca lagi dan tidak diajarkan, termasuk maaf-maaf banyak di IAIN kita sudah tidak diajarkan. Kalaupun itu diajarkan misalnya di Fakultas Usuluddin gitu ya,
ketimbang menjadi sebuah misalnya mata kuliah dasar yang harus diambil oleh semua mahasiswa yang masuk. Dan kalaupun itu diajarkan untuk setiap mahasiswa, ya itu berhenti sampai ke situ. Kita tidak lagi memikirkan bagaimana misalnya teori-teori tentang ilmu pengetahuan yang bisa membantu kita untuk mengenali kebenaran, memahami apa itu kebenaran. Misalnya memahami apa itu dusta, tadi ya Bu Siti Aisyah mengatakan dusta, ilusi. Dusta dan ilusi adalah dua hal yang berbeda kalau misalnya di dalam epistemologi. Dengan kita misalnya mengatakan dusta dan ilusi dalam satu plane saja, itu saya pikir sudah sebuah kerancuan berpikir, dan kita semua terjebak dalam hal itu karena kita tidak lagi belajar epistemologi dengan serius, dan epistemologi tidak lagi dimaknai sebagai ilmu dasar yang harus dimiliki oleh seorang sarjana muslim, karena itu adalah bagian dari kita, itu adalah fondasi dari ilmu pengetahuan. Nah, akibatnya kita gampang sekali terjebak kepada kerancuan-kerancuan berpikir, kesesatan-kesesatan berpikir, dan pada saat kita bertemu misalnya dengan rezim-rezim kebenaran yang lain, maka banyak sekali sarjana muslim, bukan hanya di Indonesia tapi di banyak tempat di dunia Islam, mereka bertemu misalnya dengan tradisi pasca pencerahan, mereka akan serta-merta mengambil itu semua dan memahami itu semua dan menjadi subjek kebenaran dari pasca pencerahan itu, dan kemudian mempertanyakan kebenaran agama. Ini kan kita nggak usah menyalahkan orang lain, dan selama ini kan kita selalu menyalahkan yang di luar. Kenapa kita tidak menyalahkan diri kita sebagai sarjana-sarjana muslim, sebagai pendidik-pendidik di institusi-institusi misalnya Islam? Kenapa kita tidak lagi mengajarkan ini? Kenapa ini tidak menjadi bagian dari kurikulum kita, khususnya di zaman yang disebut post-truth ini, di mana kerancuan informasi, kerancuan kebenaran, korespondensi antara fakta dan realita sudah tidak lagi jelas dan lain-lain. Inilah justru tantangan kita, yaitu untuk membangun struktur ilmu pengetahuan kita, untuk dan misalnya mulai memikirkan bagaimana nilai-nilai itu bisa kemudian tidak hanya menjadi satu tradisi pemikiran yang elitis, tetapi bisa diterjemahkan sampai kepada tingkat pendidikan dasar, misalnya bagaimana kita mengajarkan dari mulai anak-anak sampai SD, SMP, SMA, supaya mereka bisa belajar sedikit demi sedikit tentang teori ilmu dan teori ilmu pengetahuan. Jadi itu satu tantangannya, ya, antara perjumpaan antara Islam sebagai rezim kebenaran dan rezim-rezim kebenaran yang lain. Tantangan yang kedua atau level yang kedua adalah di dalam Islam itu sendiri, yang seperti tadi sudah dengan luar biasa dijelaskan oleh Prof. Irwan, yaitu ada multiplikasi dari aktor-aktor yang membentuk rezim kebenaran itu, dan kemudian ada kontestasi otoritas di situ, dan lain-lain. Nah, ini saya pikir ya di satu sisi memang cukup membahayakan, tetapi ya di sisi lain kita juga harus pahami bahwa ini adalah bagian dari dinamika sejarah Islam. Artinya dari mulai setelah zaman Nabi itu sudah terjadi kontestasi-kontestasi otoritas, kontestasi keilmuan, mazhab-mazhab teologi yang berbeda, mazhab-mazhab filsafat yang berbeda, dan lain-lain. Tetapi yang cukup menyedihkan dari zaman ini, seperti tadi kata Prof. Irwan, pada saat otoritas itu dinilai dari jumlah followers, pada saat followers itu menjadi istilahnya itu diperdaya dan lain, karena ada logika komodifikasi di situ. Nah, itu yang saya pikir kembali mengingatkan kita pentingnya untuk mencanangkan kembali pendidikan filsafat keilmuan, ya, pendidikan epistemologi Islam. Karena kalau tidak, ini semakin, saya lihat ke depannya ini akan semakin rancu, akan semakin ini, hanya karena seseorang itu sekarang bisa baca teks fikih, ya, mengerti hukum fikih itu, terus kemudian menjadi otoritas dalam Islam, tetapi di saat ditanya misalnya apa bedanya ilmu dan informasi, nggak bisa jawab, ya kan? Tetapi kalau misalnya ditanya syarat-syarat sahnya
sholat, syarat-syarat wudhu dan ini dan itu, indal imam fulan kada, indal imam fulan kada, fasih sekali. Tapi di saat ditanya pertanyaan yang sangat basic sekali, apa sih bedanya ilmu sama informasi, kebingungan kita menjawabnya. Ya karena itu saya pikir hal yang sebenarnya cukup fundamental ya di dalam di dalam agama kita sudah tidak lagi dianggap fundamental karena hal-hal yang lebih bersifat ya misalnya praktikal itu dianggap jauh lebih penting. Ya memang praktikal penting, tetapi untuk kita memahami kenapa praktikal penting itu diperlukan fondasi epistemologi yang baik sehingga kita bisa memaknai praktik-praktik itu sebagai misalnya pembentukan, saya katakan tadi, pembentukan subjek kebenaran. Karena pada akhirnya kembali ke pertanyaan Prof. Irwan tadi, agama itu apa sih sebenarnya pada akhirnya? Ya saya pikir ya fundamentally agama adalah sebuah struktur atau tradisi atau apapun yang kita mau katakan, aparatus yang membentuk dan mencoba menstruktur relasi kita dengan kebenaran. Karena pada akhirnya untuk kita umat Islam, kebenaran yang hakiki, ya kan, kebenaran dengan K besar itu kan pada akhirnya adalah al-haq, itu nama Allah Ta'ala, ya kan. Agama itu kan bagaimana membangun relasi kita dengan Tuhan, dan Tuhan itu adalah al-haq, ya, truth, real. Maka relasi kita dengan kebenaran itu menjadi saya pikir sentra dari agama, karena itu membangun pemahaman kita tentang alam semesta, membangun pemahaman kita tentang social relation, relasi sosial, membangun etika kita, membangun struktur ilmu pengetahuan kita, yang itu semua adalah fondasi dari sebuah peradaban. Jadi bukan hanya untuk individu kita, relasi individu dengan kebenaran, tetapi juga relasi individu dengan individu lain berdasarkan kebenaran. Halo, mungkin Prof. Aji terputus. Enggak, udah, saya sudah. Oh ya, udah. Okay. Ya baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari kedua pemateri kita. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan dari YouTube, tetapi karena masih ada satu kegiatan dari Ketua LPPM, ya. Jadi untuk sementara mungkin nanti bisa dijawab dengan ini setelan lain. Kemudian informasi kepada partisipan bahwa ini masih bertahan sampai 300 partisipan di Zoom. Kemudian yang live di YouTube itu sekitar 300-an lebih, menghampiri 400 yang ada di YouTube. Baik, sesi selanjutnya kami akan persilahkan kepada Ketua LPPM, ya, untuk memberikan sertifikat secara simbolik kepada kedua narasumber kita. Halo. Harus di-unmute. Amin. Oke. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama saya akan memberikan apresiasi, terima kasih banyak yang setinggi-tingginya kepada narasumber, Prof. Irwan dan Prof. Ismail Fajri. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami. Sangat sulit jika kiranya kami hanya seorang diri tanpa membangun jaringan-jaringan atau kolaborasi dengan kawan-kawan semuanya. Kami patut berbangga selaku pengelola YIN Kendari, ya, atas nama pimpinan YIN Kendari. Kami mengaturkan banyak terima kasih karena sudah memenuhi undangan kami dan memberikan ilmu yang begitu banyak
Bapak-bapak kedua narasumber ini selalu dicari oleh para peserta-peserta yang memang penasaran dengan ilmu-ilmu keagamaan. Selalu dicari, sehingga terus terang kita punya partisipan itu pendaftarnya lebih 1.500. Namun keterbatasan kuota untuk masuk di Zoom itu hanya sekitar 300. Nah, ini mungkin ke depannya kita akan membangun komunikasi dengan pimpinan untuk menambah kuota-kuota atau menambah fasilitas media yang bisa kita gunakan supaya bisa menjadi lebih besar. Sekali lagi terima kasih banyak seluruh audiens yang sudah bergabung juga, kami ucapkan terima kasih banyak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi ada banyak beberapa dosen dari kampus tidak bisa masuk di Zoom, akhirnya dia memilih untuk media ada di YouTube memantau kegiatan kita ini. Dari Unhas, dari UNM Makassar, dari UIN Makassar, kemudian dari UIN Jakarta juga ada, dari Palu, Bone, Palopo. Ada beberapa yang menyampaikan ke kami bahwa kami tidak bisa masuk bergabung di Zoom. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Kepada pimpinan kami juga ada yang hadir, dia hanya bisa masuk di YouTube. Pak WR2 minta maaf Pak tidak bisa bergabung karena sudah full. Kemudian Pak WR1 sudah ada di dalam dan sebagainya. Oleh karena itu, kami selaku penyelenggara LP2M Yayan Kendari yang dimotori oleh Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat yang telah menyelenggarakan kegiatan ini akan memberikan sebuah penghargaan yang sebagai bukti bahwa ucapan terima kasih kami atas nama pengelola lembaga kepada kedua narasumber, Prof. Irwan Abdullah minta maaf Pak, ada sertifikat yang kami akan berikan ke Bapak. Begitu juga dengan Prof. Ismail Fajri, mohon maaf, ini sertifikat yang dapat kami berikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala partisipasi semuanya, dan saya akhiri, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai manfaat, bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan maaf kami jika sekiranya ada kekurangan, kehilapan mulai dari awal kegiatan ini hingga akhir kegiatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para partisipan, para audiens yang bertahan sampai pada saat ini, saya tidak akan memberikan kesimpulan terhadap apa yang disampaikan oleh pemateri kita. Tentu kita akan bisa menyimpulkan melalui dengan pemaparan kedua materi kita. Selanjutnya kita akan memberikan apresiasi atau ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Irwan Abdullah yang di Jogja, kemudian Profesor Ismail Fajri Alatas yang saat ini sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk sharing dan berbagi kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Irwan, sampai ketemu lagi insyaallah. Insyaallah. Prof. Aji, terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih semuanya. Ya, partisipan, terima kasih. Selamat istirahat Prof. Aji. Terima kasih. Syukur bisa komunikasi dengan orang Amerika. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Iya Prof. Semoga bisa data langsung ke nanti Prof. Bu Evi, terima kasih Ponorogo. Kapan-kapan Prof Aji bisa ke Kendari. Insyaallah. Saya belum pernah ke Sulawesi Tenggara. Iya. Indonesia bagian timur, yang paling timur. Iya. Prof Irwan juga insyaallah di agenda kemarin belum sempat Prof. Kalau Prof Irwan sudah langganan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host N. Sabar.
Itu N. Siapa tahu mau kirim-kirim salam. Oh ya sorry.